Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Masyaallah, alhamdulillah. Ustadz dan ustazah semuanya, hari ini kita semuanya bisa bersilaturahmi kembali ya, dan ini pertama kali untuk saya ya, pengalaman pribadi bisa hadir di SMP Muhammadiyah Al-Madani ya, Masya Allah, suatu kebahagiaan tersendiri, Masya Allah ya. Mudah-mudahan hari ini dan juga kedepannya silaturahmi kita selalu kuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita selalu haturkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tak perlu panjang kalam lagi ya. Masya Allah. Tadi di awal di sebelumnya sudah disampaikan oleh Ustadz Alek terkait sebetulnya seperti prolog, tapi bisa dibilang sudah mencakup secara keseluruhan tadi itu. Ya Masya Allah ya. Tadi pengenalan tentang apa itu metode Utsmani dan bagaimana kelebihan-kelebihannya ya kan. Kenapa kok kita menggunakan metode Utsmani. Nah insya Allah di kesempatan kali ini Ana diamanahkan untuk mempraktekkan atau bagaimana pedoman mengajar di buku Utsmani anak 1. Nah seperti itu ya. Oh ya, tadi mumpung saya ingat sedikit, takutnya nanti ketika ditanya di SMP Muhammadiyah Madani ini belajarnya pakai apa? Di Baitul Quran ya, di Baitul Quran di Citerep ini metodenya metode siapa gitu kan? Metode apa? Metode Utsmani. Punya siapa sih? Nah, udah ada yang tahu belum punya siapa? Nah, itu ya. Jadi metode Utsmani itu dibuat oleh guru kita insyaallah oleh Al-Ustadz Effendi Anwar Al-Hafidh, LC Al-Hafidh. Di bukunya ada. Itu tertulis di buku. Ustadz Effendi Al-Hafidh, Effendi Anwar Al-Hafidh. Beliau yang membuat metode Utsmani ini dengan sedemikian rupa yang Masya Allah, kita ketika menggunakannya, ketika kita mempraktekannya jadi lebih mudah. Nah seperti itu ya, Masya Allah. Tip, kembali lagi ke topik tadi, panduan metode Utsmani anak 1 ya. Ini kemungkinan banyak akan saya lewatkan saja karena selebihnya sudah disampaikan oleh Ustaz Alek. Kayak kelebihan metode Utsmani ya. Tadi apa? Sedikit mengulangi ya, kita ulangi, mudah ya. Sesuai firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qamar. Man yahfad. Siapa yang sudah hafal? Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarnal Qur'an. Kata Allah apa? Telah aku mudahkan. Itu janji Allah ya. Pertama, ini kita harus pegang teguh, kita harus pahami betul apa? Bahwa Al-Qur'an itu walaqad yassarna. Telah aku mudahkan. Itu udah janji Allah. Ya nggak mungkin Allah itu dusta, nggak mungkin. Itu bertentangan dengan sifat Allah. Ya, jadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, untuk siapa-siapa yang berpikir, bagi mereka-mereka yang mau berpikir. Lalu caranya bagaimana? Dengan 3 langkah tadi sudah disebutkan juga oleh Ustaz Alek. Menguasai huruf dulu. Kalau mau belajar Quran, belajar ngaji, jangan buru-buru baca Quran. Nanti dulu ya, pelan-pelan. Kalau dulu waktu kecil kita mungkin semuanya pernah di BKPRMI, TPA, ya TK, nah gitu kan. Dulu belajarnya pakai apa Bu? Ustaz dan Ustaz? Iqra ya kan. Nah, kalau sekarang alhamdulillah kita pakai buku Utsmani gitu. Yang kedua, setelah menguasai huruf di tanda bacanya, fathah,
Coba, ada berapa tanda baca? Yuk, ada berapa tanda baca? Ayo, coba kita ini ya. Yang pertama, apa? Fathah. Ya, cara bacanya fathah. Lalu yang kedua, kasroh. Yang ketiga, dhammah. Nah, selanjutnya apa? Sukun dulu atau tasydid dulu? Sukun dulu atau tasydid dulu? Nah, ini oleh Ustadz Effendi Anwar ya, selaku yang membuat metode ini sudah dikelompokkan, sudah diurutkan. Belajar mengenal huruf, menguasai tanda baca itu sudah disesuaikan. Mulai dari yang mudah ke yang sulit dan sulit-sulit lagi. Nah, seperti itu. Yang pertama apa tadi? Fathah, kasroh, dhammah. Ayo, tasydid dulu apa sukun dulu? Kalau mau ngecek, dicek di buku 2. Urutannya apa? Setelah buku 1 kan dhammah terakhir. Buku 2 apa pertama? Tasydid atau tanwin atau sukun? Tanwin dulu. Jadi belajar tasydid atau belajar sukun itu lebih mudah belajar tanwin dulu. Nah gitu ya. Selanjutnya tanwin. Berikutnya apa setelah tanwin? Tasydid, bukan tasjid. Ini penting ya. Tasydid, tasydid, bukan tasjid. Kalau tasjid apa? Yang tahu bahasa Arab? Sajadah. Apa? Kamu sujud. Nah, kalau tasydid apa? Menekan artinya. Di situ ya, menekan. Jadi tasydid ya, nanti disampaikan ke anak-anak tasydid, bukan tasjid. Karena sering ini terjadi kesalahan juga nih ya. Tasydid. Yang berikutnya yang terakhir baru apa? Sukun. Ya, sukun itu tingkatan di di tanda baca itu termasuk yang cukup sulit belajar sukun. Nah, yang terakhir, yang ketiga baru praktek membaca Al-Qur'an. Selanjutnya ada kelebihannya adalah cepat ya, seperti tadi jaraknya pendek, kayak kalau lewat tol gitu kan bablas, walaupun tadi ketika lewat tol agak lambat saja ya karena rame weekend gitu kan, Masya Allah. Nah selanjutnya ada menyenangkan ya, karena kalau kita komunikasi dengan anak-anak pastinya harus yang menyenangkan, salah satunya dengan apa? Nasyid ya, bertahap dan juga diakrabkan ya. Salah satu kita penting untuk mengetahui at-thariqah tadi, cara atau metode, kita juga harus akrab dengan anaknya. Ini penting ya. Ditanyain gimana, di rumahnya di mana, mungkin ditanyain kamu kesukaannya apa. Sesekali boleh dibeliin jajan, boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Sesekali aja. Nanti tekor gitu ya. Insyaallah. Baik, lanjut ya. Tadi dengan nasyid dan 5 langkah tadi ya. Pelajarannya mudah karena diantaranya dengan lagu atau nasyid ya. Yang akrab dengan anak-anak antara lain dengan English alphabet, balonku ada 5, naik delman, burung kakak tua, syukur, dan masih banyak lagi ya. Tadi kata pesan Ustadz Alek tadi apa? Kalau itu sesuai boleh dipakai. Tentunya kita diskusikan dulu ya. Kalau misalkan sepakat semua, oh bagus nih, kita buat terobosan baru, boleh nanti kita sebarkan. Asalkan cocok ya, jangan di karang-karang sendiri nanti. Taib. Salah satu lagu di atas. Oke. Sekarang sambil lihat di ini bukunya Bu ya, Ustadz dan Ustazah. Di buku 1, karena kita sekaligus praktek. Buku 1 anak. Salah satu lagu di atas yang tadi, yang ini. Oke, kita lebih mudah aja. Nah, seperti ini aja. Ya, seperti English alphabet, balonku ada 5, naik delman, burung kakak tua, syukur dan lain-lain. Kita ambil salah satu aja, ya. Lalu kita praktekkan huruf hijaiyah baris berbaris. Contohnya ada twinkle twinkle star, twinkle twinkle little star. Nah, Masya Allah, ini saya kecil gak tahu ini lagu apa ini. Saya baru tahu ini kalau lagu anak-anak itu ada lagu bahasa Inggris. Ya, ada juga balonku ada 5. Ya, kita pakai yang mudah dulu Bu ya. Balonku ada 5, Ustadz dan Ustazah ya. Tadi bagaimana? Balonku ada 5, abata sajahakho. Nah, ingat tadi dipraktekkan huruf hijaiyah baris per baris. Ini kita kembali lagi, kita flashback sedikit lagi.
ini kita praktekkan untuk ke anak yang betul-betul baru mengenal baru mengenal huruf, baru mengenal huruf. Nah, jadi kita praktekkan itu dengan setiap baris dulu. Kita mulai buka dari halaman 1. Oke. Abata sajaha kho, abata sajaha kho, abata sajaha kho, abata sajaha kho. Kalau nadanya keliru maaf ya. Lama nggak nyanyi soalnya. Masya Allah. Saya juga bingung nggak ada tuh. Ini bener nggak nadanya? Ya lebih tepat coba kita bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Per baris saja ya, dari hamzah sampai ke kho. Oke, 1, 2, 3. Abata sajaha kho, abata sajaha kho, abata sajaha kho, abata sajaha kho. Nah, segitu dan seterusnya. Nanti kan dibuka itu ada halaman 2 sampai di halaman sampai terakhir subjudul di huruf ya. Subjudul terakhir di huruf ya. Yakni di halaman masih jauh ke belakang 28. Nah, seperti itu. Jadi, ketika sudah mulai latihannya, itu kita praktekkan di 5 langkahnya. Terutama kalau sudah masuk dalam latihan, itu dipraktekkan 5 langkah yang poin nomor 4 dan juga nomor berapa? Fardiyah. Ada yang masih ingat? 5. Nah, talaki klasikal dan juga yang fardiyah yang nomor 5. Jadi misalkan sampai di misalkan ya, ini misalkan semisal di pertemuan kedua misalkan. Pertemuan kedua sudah sampai di subjudul yang ha dan kita lanjutkan dulu. Subjudul yang da sama dha. Da sama dha. Semisal seperti itu ya. Jadi kalau sudah masuk di dha, nah di awal pembelajaran sebelum kita terapkan klasikal 5 langkah tadi, itu kita praktekkan dulu, kita nasyidkan lagi dari da baris kedua, da sampai so. Ya, da sampai so, sampai subjudul ke so juga. Nah, takutnya nanti bingung. Ini untuk latihannya Bu ya. Ini mulai ini latihannya. Ini kata kuncinya. Jadi yang dinasyidkan yang ini aja. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ya, mafhum sampai di sini ya. Nah, itu disesuaikan ketika hari itu belajarnya di subjudul apa? Misalkan so atau misalkan to sama zo sama a. Berarti di awal yang dinasyidkan yang baris keberapa? Ketiga. Mulai dari do sampai o. Nah, sampai ko dan begitu seterusnya. Nah, setelah selesai dinasyidkan, kita ikutilah 5 langkah tadi ya, baca dari depan, baca dari belakang, baca secara acak, talaki, klasikal, fardiyah, atau buku individual. Sebentar, biar kita praktekkan yang 5 langkah. Ini penghapusnya Pak ya? Kita tulis ke huruf hamzah sampai yang ha aja. A, ba, lalu ja, ha, ho. Oke. Kita praktekkan tadi. Kita coba terapkan 5 langkahnya ya. Yang pertama apa? Baca dari depan. Nah, baca dari depan caranya bagaimana ketika mengajarkan? Yang pertama apa? Ada 3 ya. Kalau nanti di akhir ada 3S namanya. Gurunya membaca, muridnya mendengarkan. Yang kedua, gurunya membaca, muridnya menirukan, diikuti. Yang ketiga, dibaca sama-sama. Oke, pelan-pelan. Pertama kita baca dari depan. Oke, saya praktekkan ya. Anak-anak, kalian semuanya harap bersabar terlebih dahulu. Contoh ya, kalian dengarkan dulu apa yang Ustadz bacakan. Sambil perhatikan ke papan tulis ya. Nanti kalau ada alat peraganya lebih enak. Sekarang kita tulis dulu. A,
Ketika gurunya mencontohkan harus yang betul, walaupun anaknya di mana makhraj A, atau temannya di mana makhraj A, nggak mungkin nanya ya. Kalau gurunya A pasti ikut A, ya. A, ba, selanjutnya ta, sa, apaan? Kayak trek saya. Lanjut, ja, ha, kho. Walaupun anaknya monyong, gurunya jangan. Kho, wes biarin aja. Yang penting gurunya betul. Kho. Ayo Ustaz, udah ngeri-ngeri sedap nih, belum lagi check up tilawah nanti Ustaz. Ya, kho. Oke ya. Sekarang kita praktekkan cara yang kedua, yakni baca dari belakang. Masih yang pertama, kalian dengarkan. Kho, ha, ja, sa, ya, ta, ba, nggak perlu sampai ba, tapi ba, terakhir a, oke? Sekarang lanjut yang ketiga, coba ya, dibaca acak ya, terserah mulai dari depan, dari akhir atau dari tengah. Saya bacakan dulu, kalian dengarkan ya. Sa, ha, ba, a, kho, ja. Nah, seperti itu ya. Jadi itu cara yang pertama. Lalu coba kita praktekkan dengan cara yang kedua. Ini di luar 5 langkahnya tadi ya. Kita baca, sekarang muridnya apa yang kedua? Menirukan. A. Mana ada huruf E? Hamzah yang benar itu gimana? E atau A? Gimana tadi? Oke ya. Ini buat gurunya ya, karena pembekalan buat gurunya harus betul ya. Dicatat ya, penting. Ini apa namanya? Fathah. Ketika mengucapkan huruf fathah, ini mulutnya terbuka. Jangan lebar-lebar tapi. Jangan. Secukupnya saja. Satu lagi ya, kalian tirukan. A. Nah, jadi mulai dari gurunya dulu. Kalau gurunya nyontoin, ikutin ya. Nanti lalu di muridnya pasti pernah lihat di IG ada anak ya. Saya pengen ketawa itu. Ada guru udah semangat tapi muridnya nanti itu yang dikhawatirkan, itu yang ditakutin. Harus betul ya. A, ba, ta, sa, laisa sa, ja, ha. Ingat ditahan ya, jangan berlebihan. Jangan ke temennya. Kho. Mumtaz. Iyalah, insyaallah ya, udah tahu semua. Oke, sekarang coba kita baca bersama-sama. Baca bersama ini ketika mau menerapkan yang tadi antara 3 tadi ya. Gurunya baca, muridnya dengerin, menirukan bersama-sama, itu boleh tadi dipakai di setiap 5 langkah tadi. Ya. Sekarang kita baca dari belakang. Saya baca, kalian tirukan. Kho, ha, ja, sa, ta, ba, a. Toib. Selanjutnya dibaca acak. Sa, keras banget. Ha, ta, ba, a, kho, ja, ta, sa, ha, ba, a. Nah, lalu nanti talaki klasikal ya, kita bisa terapkan yang di latihannya. Ya, contoh, dibuka bukunya di halaman 2. Ya, saya pakai. Sekarang kalian anak-anak semuanya dengarkan terlebih dahulu. Bisa Ustadz dan Ustazah lihat
Ini kan 2 huruf ya. Lalu ada spasi cukup lebar. Spasi, spasi. Ini bacanya dibaca langsung. Nggak, tanpa perlu kita kasih tahu dibacanya pendek semuanya ya, nggak usah. Nanti dulu. Karena tujuannya apa tadi? Poin pertama di buku 1 apa? Huruf tanda baca. Panjang pendek wes biarin aja. Tapi tetap kita contohkan yang benar. Ya, dengarkan. A. Ah, ini. Baru jam 10. Baik. A. Masya Allah ya. Kayaknya harus. Baik. Oke, nggak apa-apa. A. Ba. Ta. A. Ya. Saya baca dari belakang. A. Ta. Ba. A. Nah, sekarang ya, tetap yang di klasikal. Sekarang kalian ikuti ya. A. Ayo, dia ini 2 huruf, bukan Itu berapa huruf kalau bacanya gitu, Pak? 1. A. Ba. Ta. A. Oke, sekarang coba yang saya terapkan yang fardhiyah. Nah, ini kalau biasanya kita tes yang berani dulu ya ke anak-anak. Siapa di antara kalian yang punya jiwa Panglima Muhammad Al-Fatih, pemberani? Siapa? Boleh, yang mana? Oh, di yang pakai kacamata, maaf. Nah, coba dibaca dari depan ya. Silakan. A. Ba. Ta. A. Oke, kamu dapat bintang, Nak. Masya Allah. Boleh ya sesekali anak-anak itu tadi. Ingat yang pertama tadi apa? Bertahap, akrab, ya, nasyid. Ya, itu digaungkan terus ya. Anaknya dideketin, dibuat nyaman. Jangan sampai ketika mengajari anak ya, mengajar anak-anak itu jangan sampai nanti pulang-pulang mukanya merengut nggak ngerti mah aku opo sih diajari gitu. Jangan ya. Dibuat senang hatinya. Oke, seperti itu ya. Tadi sampai ke subjudul yang ya. Seperti tadi langkahnya Bu Ustadz dan Ustazah ya. Ketika masih di subjudul misalkan yang ja sama ha, kita nasyidkan dulu. Dan sekali lagi, ini sifatnya kondisional. Artinya bagaimana? Ini kan yang paling dekat dengan kita sekarang apa? Yang di Baitul Quran yang di sini Muhammadiyah di Citerep ini itu kan untuk apa? SMP. Biasanya SMP itu bagaimana kondisinya? Masih mau nggak nyanyi balonku ada 5? Jujur, Ustadz dan Ustazah yang ketemu di lapangan ini, mau nggak biasanya? 1-2 ya kan? Nggak banyak, bahkan banyak yang nggak mau. Nah itu bisa kita tidak menerapkan lagunya itu, tapi tetap kita praktekkan ini 5 langkahnya penting. Ya, nasyid kalau memang anak pesertanya, terutama ini SMP ya, itu udah bisa udah nggak mau lagi, udah ketika kita contohkan balonku ada 5 kok nggak ada respon blast sama sekali, udah berarti kita terapkan 5 langkah aja. Nah seperti itu ya, ketika masih dalam latihan, karena ada anak SMP itu yang belum tahu huruf ada, ya kan, bahkan banyak loh, masya Allah. Itu PR kita bareng-bareng ya Ustadz dan Ustazah, kita terapkan tadi, tetap kita baca dari depan. Begitupun juga ketika kita yang nomor 2 tadi kita baca gurunya nirukan, atau ketika talaki ya fardiyah. Dalam arti fardiyah itu coba mungkin gini caranya ya. Misalkan coba Mas yang di pojok siapa Ustadz? Mas Ustadz Aan. Ini ya kita baca dari depan. Kita baca dari depannya, kita ngetes. Dan ini setelah dinasyidkan, setelah dibolak-balik ke sana sini, udah kita ulang banyak ya. Coba kita tunjuk. Kata sa. Baik. Ustadz coba yang di belakang, Ustadz Afan. Ustadz Pak Randy. Ustadz monggo dari sini, dari belakang. Baik. Satu lagi Ustadz yang di belakang Pak Ustadz Mumu. Saya tunjuk ya ini.
Ha. Ta. Ba. Kho. A. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi sebelum talaki klasikal dan sebelum fardiyah, karena fardiyah itu kan tatap muka ya, ke depan maju satu-satu. Ya, ini kita praktekkan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru masuk ke latihannya. Nah, seperti itu ya. Baik, Nastamir baca. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan Ustaz dan Ustazah? Gak apa-apa karena kita sifatnya praktek. Jadi kalau ada yang ingin tanyakan langsung gak apa-apa. Nah, silakan. Mau bertanya mengenai yang dua itu pelafalannya yang baik dan bagus seperti apa gitu. Oh, huruf hijaiyah yang lain. Huruf apa tadi? Bo. Taib. Yang ada di Al-Fatihah ya, bo gitu ya. Oh, baik. Oke, kita nggak usah saya tulis ya karena di buku ada. Jadi coba kita praktekkan, saya talaki klasikal ya dari hamzah sampai ya, insyaallah. Taib. Saya baca, kalian tirukan. Ustaz dan Ustazah tirukan. A. Ini kena ini tadi. Apa? Ini bisa dipegang di sini. Apa ini namanya? Di dalam ya, bukan pipi ya. Rahang. Ini ya, ini loh. Ketika ngucapin fathah harus bergerak, wajib. Ini kalau bergerak A. Kalau nggak bergerak Betul nggak? Kurang tepat. Jadi harus bergerak. A. Ba. Tadi nggak perlu sampai ba. Langsung ya. Ba. Ta. Sa. Insya Allah udah tahsin semua ya, Ustaz dan Ustazah. Nah, sekalian ya. Sa itu ujung lidahnya misalkan nggak keluar di dalam. Ya, jangan digigit, sakit. Jangan digigit ya. Oke, dia tidak keluar. Ustaz masih keluar sedikit-sedikit, nggak apa-apa, sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Lanjut, sa, ja, ha, kho, ha, kho, da, Masya Allah, kayaknya banyak versi. Lanjut, nggak apa-apa. The, sama seperti tha, lidahnya nggak keluar. The, lalu, oke, ro, nggak apa. Ro, jangan ro. Ini bacanya gimana? Ro. Kalau ini ro. Jadi nggak ada hamzah matinya, ya. Ro. Za. Huruf Z sempurna. Za. Sa. Masih ingat? Bergerak. Jangan sa. Ya, itu kesempurnaan harokat. Sa. Sha. Coba maaf, baris sana satu Ibu Ustazah. Baca sha. Lagi? Lagi? Yang belakang. Lagi? Ustaz Mumu? Yang belakang? Lagi? Ustaz? Lagi? Ustaz? Lagi? Ustaz Alwi? Oke, alhamdulillah. Sya, bagus. Kan kasihan, kamu terusnya nggak dapat data. Ya, sesekali. Tadi sya. Biasanya yang sering terjadi kesalahan. Ini yang ringan-ringan aja ya, saya bahas di sini. Sya. Kalau saya baca sya, perhatikan. Sya dengan sya. Ada kesalahan nggak? Sengaja saya samarkan, nggak saya fatalkan. Gimana? Ini yang pertama, sya. Perhatikan ya, sya. Yang kedua, sya. Dapat nggak bedanya? Terasa nggak?
Coba yang pertama jelasinnya gimana? Yang pertama ya, pertanyaan pertama, yang betul yang mana? Yang kedua. Oke, yang kedua, yang lain? Haya. Di surah. Ayo. Satu lagi jawaban baru kita bahas. Ayo. Yang pertama, kedua? Saja? Kedua. Yang betul yang pertama. Yang pertama bunyinya sya. Yang kedua sya. Ini loh kalau ditulis. Makanya pentingnya kesempurnaan harokat tadi. Yang kedua itu saya baca sya. Itu kalau lagi nonton itu kan kadang di replay pelan kan. Sya. Ada tambahan ya di sya? Nggak ada ya. Sya. Jangan sya. A'udzu billahi minasyaitonir. Mafhum? Minasya. Oke, lanjut. Sya. Ustaz monyong, rapopo. Lanjut aja dulu. Oke ya, nanti dibetulin ada check up tilawah. Lanjut. Do. Bunyinya bukan do. Gimana? Dimonyongkan enggak? Enggak boleh monyong. Do. Buka do. Coba dipencet hidungnya. Nice. Ya, dengung kabeh. Ya. Masuk hidung semua. Ain itu ke hidung enggak? Huruf yang ke hidung ada berapa? Ya, khaishum. Sahih. Khaishum. Gunnah. Nun dan mim. Selebihnya tidak boleh. Nanti ya. Oke, lanjut. Kita ulang lagi. Fa. Bukan pa. Bukan ya. Fa. Po. Apaan? Kenceng banget. Ka. La. Ma. Ya, tadi enggak usah. Enggak usah. Na. Wa. Dua bibir membentuk bulatan. Wa. Ha. Bukan he. Ini dipegang, coba. Sama di sini. Ha. Yang getar harus di sini. Nih. Ini namanya pangkal tenggorokan. Bukan di dada. Ha. Getarannya di sini. Saat saya memang keturunan Jawa, sama saya juga Jawa. Saya dulu juga bacanya kayak gitu. Ada di pimpinan saya di pondok dulu. Ustaz Alek juga kenal, namanya Ustaz Abdul Malik Musir rahimahullah. Beliau, saya baca sama beliau gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Dulu saya bacanya ihdina. Diulangi ihdina. Jawanya dihilangin gitu lah. Karena belajar kalau dulu kan sambil dibentak-bentak gitu ya. Tapi tetap diterima itu. Jawa tadi logatnya dari suku manapun boleh. Tapi tetap usahakan ketika ngaji diminimalisir ya, jangan langsung ditinggalin kalau susah. Di sini getarnya. Ya. Ada salah satu teman pengajar juga. Beliau dari orang timur, dari Lombok. Biasanya kalau orang timur, terkenalnya kalau ngomong ta biasanya gimana? Ta. Ya, kalau ngomong ta pasti kayak gitu. Ta. Tapi kalau ngaji bisa ta. Tapi kalau suruh ngomong biasa nggak bisa. Wallahu alam kenapa kayak gitu. Nah itu coba ya. Jadi disesuaikan ya. Itu tadi. Tadi Pak ya, yang do tadi ya. Do jangan bacanya do. Tapi
Do. Taib. Insyaallah lebih lanjutnya nanti lebih lengkap di check up dulu. Udah 10:30. Taib. Nastamir. Setelah semua huruf diajarkan, maka semua baris dinasyidkan kembali. Tadi setelah semua huruf diajarkan menggunakan 5 langkah, kembali lagi dinasyidkan lagi ya. Di balonku ada 5, boleh juga yang lain. Dan juga nanti setelah itu baru lanjut ke latihannya ya di subjudulnya yang kita baca tadi aa, baba, tata, aa ya. Contohnya seperti itu Pak ya, saja. Jangan a, ba. Jangan. Kenapa? Ini sekaligus stimulus buat mereka untuk apa? Supaya tidak kaget nanti ketika membaca huruf sambung. Karena kan posisinya berdekatan. Nah, di situ. Ini sekaligus kita stimulus buat mereka. A. Ini pengalaman pribadi saya juga. Jadi dulu waktu di buku satunya saya tanya, dulu diajarinya gimana? Ketika di huruf sambung, kalau bahasa Jawanya itu jadi tuman ya, kebiasaan. Bacanya ketika misalkan tadi ada nggak apa-apa kita masukkan tanwin nggak apa-apa. Ini kan bacanya gimana? Kutuban. Nah itu karena sudah terbiasa kutuban. Nah ini yang ditakutkan. Ini karena membetulkan seperti ini cukup sulit ya. Membetulkan itu. Jadi mulai dari awal nih. Ya gimana? Iya, jadi kebiasaan yang lama seperti ini. Jadi mulai dari awal kita sudah contohkan. Baba, tata, Nah seperti itu ya. Baik. Nah sekarang kita lanjut ke huruf sambung. Halaman 30. Baik. Di huruf sambung, pelajaran kedua di buku 1. Caranya diajarkan dengan cara yang sama. Dan setiap rangkaian huruf dibaca 1 kali. Kan di sini kita udah masuk huruf sambung ya. Tapi untuk ketika dinasyidkan itu nggak bisa dibaca 3-3-nya. Ya, diambil 1 saja. Ya, bisa dengan lagu itu Twinkle Twinkle Little Star. Saya udah berapa kali aja dengerin ini tapi nggak ngeh nadanya. Afwan nih Ustadz dan Ustazah ya. Sampai tadi maaf saya keluarin earphone dengerin waktu Ustadz Alek lagi jelasin. Saya dengerin ini di YouTube. Tapi masih nggak inget. Ya, coba nanti Ustadz dan Ustazah kalau bisa nggak apa-apa, lebih bagus ya. Kita coba lagi, balonku ada 5 ya. Coba kita nyanyikan lagi ya. Coba semuanya berdiri. Gantian ya. Saya sampai udah berdiri. Biar semangat, biar nggak ngantuk. Berdiri aja, berdiri. Oke, bareng-bareng. Nah, boleh sambil kanan kiri ya. Biar pinggangnya agak ini. Kita masih lama soalnya, kita masih banyak. Kita seharian nggak apa-apa Alek ya. Taib. Oke. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dinyanyiin balonku ada 5 dulu. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Cukup, gak usah diterusin. Ulangi lagi. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Oke, kita ambil yang ini, rangkaian ini jadi 1. 1, 2, 3. Abata sajahakho, abata sajahakho, abata sajahakho, abata sajahakho. Ya, dinasyidkan. Setelah itu ikuti 5 langkah. Saya persilakan satu-satu duduk. Boleh. Ya, setelah itu setelah selesai dinasyidkan lalu diterapkan yang ikuti 5 langkah. Begitupun juga ya seperti yang pertama tadi ketika subjudulnya masih belum lewat dari H
lewat dari kho masih dinasyidkan yang awal ini. Dan ini boleh sesekali, boleh. Karena apa? Karena sebelumnya juga sudah cukup banyak kita mengulang apa? Mengenal huruf. Kalau dirasa nanti pesertanya anak-anaknya sudah semuanya tahu. Karena target pertamanya apa? Mereka hafal tanpa melihat. Mereka hafal tanpa melihat dan juga mereka tahu, mereka bisa membaca ketika melihat. Karena ada anak saya pernah ketemu, dia hafal hijaiyah. Tapi hafalnya apa? Dia hanya hafal. Ketika suruh baca gak tahu. Kalau ditanya ini huruf apa? Dia ngulang dulu. Yang diulang apa? Sama. Nasyid balonku ada 5 ini. Dada, roza, sa, sya, so. Baru so. Nah itu yang dikhawatirkan. Jadi pentingnya tadi salah satu yang 5 langkah. Baca dari depan, dari belakang, dari tengah, klasikal dan fardiyah yaitu. Sambil tadi ditunjuk. Kita minta untuk baca dari depan, dari belakang, dari tengah, acak, dan sebagainya. Ya jadi tadi supaya dia bisa baca ketika sambil lihat dan juga ketika dia hafal tanpa melihat. Diikuti 5 langkah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan langkah pertama yaitu menguasai huruf. Nah, langkah kedua menguasai tanda baca. Caranya bagaimana? Yang pertama kasroh. Sama dinasyidkan. Ya, kasroh, nasyid, balonku ada 5. Dan 5 langkah sama tadi. Kaitannya erat banget metode Utsman itu. Nasyid 5 langkah, nasyid 5 langkah. Itu terus, ya. Oke, kata kuncinya di situ. Kita coba praktekkan ya, Ustadz dan Ustazah. Kasroh kita ganti menjadi i. Sebelum kita lebih lanjut lagi di awal ya, ini perlu disampaikan ini namanya fathah yang di atas huruf. Kan kita berpindah ke kasroh ya, tanda baca. Kalau di bawah anak-anak garis namanya kasroh, bacanya i. Bacanya apa? I. Nah, ini sampai kasroh dulu. I, semuanya pokoknya i. Nanti tinggal disesuaikan hurufnya. Kalau ini hurufnya ba, berarti apa? Bi. Nah, seperti itu. Disampaikan di awal. Baru setelah itu dinasyidkan. Coba ya, bareng-bareng Ibu ya, Ustadz dan Ustazah. Balonku ada 5. 1, 2, 3. Ibiti fi jihihi, ibiti fi jihihi, ibiti fi jihihi, ibiti fi jihihi. Tetap ya, hati-hati tenggorokan lidah kita terpleset nanti. Hati-hati. Harus betul mengucapkannya, mencontohkannya. Dan setelah itu menggunakan 5 langkah. Buku 1 pelajaran ketiga halaman 38 yang kasroh itu. Dan ketika latihan ya, kita contohkan sedikit. Ketika mencontohkan latihannya setelah selesai nasyid, menggunakan tadi yang kita baca mereka dengarkan dulu. Misalkan saya ambil yang halaman 31 ya, maaf, yang kasroh ya, karena kita sudah di kasroh. Sekarang 39. Kita masuk ke dalam latihannya. IBT, BTC, TCG, CGH, GHH. Baik, sekarang Ustadz bacakan, kalian tirukan. IBT, BTC, BTC, TCG, CGH, GHH, GHH. Baik, kalau nanti ada anak ya, kalau bacanya ketika seperti ini ya, misalkan kita ini ya suruh salah satu gitu kan, baca BTC, nah itu disuruh ulang sampai betul-betul menirukan seperti yang kita bacakan. Kalau hari pertama belum bisa, lewatin dulu, jangan dipaksa, jangan terlalu dipaksa, jangan sampai kita ngajarin tahsin seperti ini itu buat anak jadi tertekan, jangan ya. Kalau hari pertama nggak bisa, lewatin, gurunya sekarang ditandai. Anak ini kemarin belum bisa seperti ini. Jadi nanti pekan berikutnya atau pertemuan berikutnya ada penekanan lagi.
ya di tempat yang anak tersebut belum bisa. Sama yang dhammah nasyid ya, twinkle twinkle little star. Boleh, tadi balonku ada 5 ya. Dan 5 langkah. Buku 1 halaman 41. Nah ini strategi mengajar S1, S2, S3. Guru membaca, santri mendengarkan, membaca menirukan, dan membaca bersama-sama. Taib. Ada yang ingin tanyakan Ustaz dan Ustazah? Ada 2 cara kalau mau menguasai huruf tadi. Salah satu ini untuk ini ya, salah satu biar bisa sukses untuk mengajar menggunakan metode Utsmani. Yang pertama dengan pelatihan, betul, bagus. Yang kedua, Ustadz dan Ustazah jadi santrinya dulu. Penting ya, jadi santrinya dulu. Dalam arti apa? Ibu, Ustadz dan Ustazah belajar bukunya dulu. Masih ikut tahsin. Nanti dan pasti bukan buku anak ya yang dibaca, nanti di buku dewasa. Ya, di buku dewasanya. Jadi ikut, itu salah satu menunjang supaya bisa sukses di metode Utsmani. Seperti itu ya. Taib. Ada lagi Ustaz dan Ustazah? Mungkin cukup ya. Karena masih ada 2 lagi, buku 2 dan buku 3. Taib. Tidak ada? Saya cukupkan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya, dan yang kita bahas di buku 1 ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Taib, saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.